Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia bagi Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Selamat datang di video aksi nyata Merdeka Mengajar dengan judul Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar. Dengan mempelajari makna Merdeka Belajar, diharapkan kita mampu memahami 3 hal penting, yaitu memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, memahami cara untuk memfasilitasi peserta didik agar tumbuh sesuai dengan kodratnya, memahami cara menerapkan pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Pada topik yang pertama ini, terdapat 5 modul yang harus dipelajari, diantaranya adalah 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1. Mengenali dan memahami diri sendiri sebagai pendidik. Sebagai seorang pendidik, sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didiknya. Akan tetapi, hal yang paling mendasar adalah seorang pendidik harus mampu mengenali kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri terlebih dahulu, agar dapat tercipta seorang pendidik yang mampu memberikan dorongan, memberikan semangat, dan menjadi panutan terhadap peserta didiknya. Modul 2. Mendidik dan mengajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Modul 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan dengan keadaan dan perkembangan zaman yang bergerak begitu cepat. Sedangkan setiap peserta didik dilahirkan dengan kodrat alamnya yang berbeda-beda. Hal ini berarti bahwa seorang pendidik harus terus berubah dan menyesuaikan cara mendidiknya sesuai dengan keadaan dan perkembangan zaman, serta memperhatikan kodrat dari setiap peserta didiknya. Untuk menyikapi hal tersebut, guru dapat merencanakan pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan budaya, dengan menerapkan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan dan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen artinya pengembangan dilakukan dengan mengambil berbagai sumber dari luar. Konsentris artinya pengembangan dilakukan berdasarkan kepribadian sendiri. Modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Ada 3 faktor yang berpengaruh dalam pembentukan budi pekerti, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sosok orang yang berbudi pekerti adalah seseorang yang menunjukkan perilaku baik terhadap orang lain. Budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, maka sebagai pendidik perlu memahami kodrat tersebut dan mendampingi tumbuh kembangnya kecakapan budi pekerti peserta didik dalam proses pembelajaran. Kodrat anak diibaratkan sebagai kertas yang sudah terisi. Artinya, sejak lahir seorang anak telah memiliki bakat alamnya. Sebagai seorang pendidik harus mampu menyikapi bakat alamiah ini sebagai dasar dari pengembangan pendidikannya. Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan tidak hanya memberikan informasi dan pengetahuan saja, melainkan pendidikan juga harus mendorong peserta didik untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Dengan demikian, pendidikan akan mampu mengantarkan peserta didik
pada keselamatan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Setelah menyaksikan video ini, apakah yang bisa saya lakukan? Isilah form umpan balik pada link yang terdapat pada kotak deskripsi. Sekian video kali ini, sampai jumpa pada aksi nyata berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.